Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang para peserta dari webinar kita pada malam hari ini yang bertemakan rahasia bisnis makin stand out dan pelanggan sering check out. Nah, teman-teman, selamat datang di webinar yang kebetulan diselenggarakan oleh Smash Hub dan juga ngalup.co. Oke, sebelum aku mulai, aku mau tahu dulu dong kabar dari teman-teman di rumah. Apakah baik-baik saja atau mungkin lagi kurang fit badannya? Boleh teman-teman kasih reaction ya, atau mungkin komen nih, kasih tahu aku, let me know. Oke, di sini teman-teman udah pada komen baik. Alhamdulillah kalau teman-teman selalu baik dan semoga teman-teman di rumah juga, oh ada yang lagi sakit. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan buat yang lagi galau, semoga hatinya membaik setelah mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan aku perkenalan diri dulu. Nama aku Friska, aku merupakan Community Development dari Smash Hub Indonesia. Dan kebetulan malam ini aku yang bakal menemani kalian selama 1,5 jam ke depan dalam sesi webinar bersama Smash Hub dan ngalup.co. Oke, teman-teman, mungkin sebelum mulai aku mau kenalin dulu ya ke teman-teman semua di rumah, biar teman-teman tahu sebenarnya Smash Hub dan Ngalup itu apa sih. Nah, Smash Hub Indonesia adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda demi terciptanya ekonomi berkelanjutan yang dapat berdaya saing global. Selain itu, Smash Hub juga mempunyai visi untuk menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis di Indonesia dan juga misinya adalah membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak muda melalui layanan yang kami sediakan. Nah, sedangkan ngalup.co itu apa sih? Nah, ngalup.co itu merupakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan juga mereka tuh menyediakan kelas-kelas gratis yang tentunya berisi materi-materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah yang ingin upgrade diri. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena ngalup.co sendiri juga sudah lebih dari 5 tahun terlibat aktif dalam membangun ekosistem ekonomi digital dengan menggabungkan para stakeholder akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan juga pendanaan. Nah, teman-teman di sini mungkin udah ada yang lagi merintis usaha atau lagi kepikiran nih buat gimana sih merintis usaha yang baik. Nah, webinar ini cocok banget buat teman-teman di rumah karena pada malam hari ini kita bakal kupas tuntas soal gimana sih cara kita mengefisiensikan sosial media kita untuk kita bisa mengembangkan bisnis dan juga meningkatkan penjualan. So, kita mungkin next aja ya ke acara selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi pemateri. Nah, jadi teman-teman di sini kita untuk pemateri pertama kita bersama dengan Kak Lukman. Sebelum masuk, aku mungkin kenalin dulu ya Kak Lukman ke teman-teman. Nah, jadi Kak Lukman ini merupakan seorang content creator dan juga mempunyai pengalaman sebagai social media spesialis. Dan Kak Lukman juga merupakan lulusan ilmu komunikasi dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, sekarang Kak Lukman ini sedang bekerja sebagai full-time content creator dan juga berfokus pada bidang videografi, graphic design, dan juga kreatif konten. Ternyata Kak Lukman ini talented banget ya teman-teman. So, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita undang Kak Lukman buat langsung bergabung bersama kita. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Lukman. Gimana kabarnya? Ya, baik sekali malam ini Kak Priska ya. Kelihatannya semangat banget ya, Kak Lukman. Gimana, Kak Lukman udah siap belum buat sharing-sharing sama Iya, teman-teman di rumah? siap langsung. Oke, karena Kak Lukman udah siap teman-teman, aku yakin teman-teman di rumah juga udah pada nggak sabar nih buat sharing sessionnya. Jadi aku persilakan ya Kak Lukman untuk silakan memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di acara kali ini, acara ION yang diselenggarakan oleh Ngalup sama Smesuk ya, ngalup.co sama Smesuk. Kali ini saya bakalan sharing ya tentang ngenalin gimana sosial media, terus gimana sih cara kita manfaatin sosial media itu buat ngembangin bisnis kita, khususnya pada UMKM ya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama saya Lukman Eka Malansori. Saya di sini bisa dibilang social media spesialis sama content creator. Saya pernah kuliah di Surabaya, jurusannya ilmu komunikasi. Di sana saya ngambil jurusannya tuh konsentrasinya media sosial media. Kemudian saya pernah bekerja di Citra Nusa Advertising. Oke.
Yang pertama, saya pernah bekerja di Citra Nusa Advertising. Revisi, saya sedang bekerja di Citra Nusa Advertising. Apa sih Citra Nusa itu? Citra Nusa itu adalah full service advertising agency yang sudah berdiri sejak 1992. Jadi intinya di situ misal ada klien yang butuh ngiklan ke media manapun, entah itu televisi, radio, bioskop, terus sekarang merambah ke digital, kalian bisa kontak ke situ. Terus bakal kita bantuin butuhnya apa, nanti kita bantuin sampai iklannya publish. Misal kalian nggak punya materi, kita bantu bikin materi. Misal kalian belum punya kontak ke medianya, kita bantu bikin medianya buat iklan di situ. Jadi karena ini full service ya, jadi misal kliennya butuh apa, kita bantuin sampai selesai. Gitu. Terus untuk Citra Nusa ini jangkauannya lumayan banyak ya, mulai dari konvensional kayak koran, radio, televisi, atau billboard, bioskop juga ikut, terus sekarang sampai ke yang digital ada sosmed, misalnya ads di sosmed manapun, itu juga bisa. Jadi misal kalian nggak pengen ke konvensional, bilang terlalu mahal, terus pengen nge-ads di sosmed, itu bisa bantu ke situ juga. Gitu, lumayan banyak. Terus ada websitenya di situ, citranusa.com, ada juga kontaknya 0317346182. Jadi misal kalian pengen tanya-tanya atau mungkin pengen minta konsultasi buat terkait iklan, itu bisa langsung hubungin ke situ. Terus sebelum ini saya juga pernah bekerja di Bluder Cokro. Apa itu? Jadi Bluder Cokro itu sebuah produk roti ya, yang udah legendaris banget. Jadi sampai legendarisnya tuh hampir semua di Madiun tuh udah kenal Bluder Cokro. Terus sudah sampai jadi oleh-oleh khas sana juga, saking legendarisnya. Terus uniknya di Bluder Cokro itu resepnya dari dulu banget sampai sekarang nggak pernah ganti. Tetap itu. Jadi misalkan beli dimanapun, misal beli tahun kapanpun, itu rasanya bakalan tetap seenak itu. Nggak bakalan berubah. Jadi dia sejak tahun 1989 ya, itu didirikan tahun itu di Jalan Cokro. Maka karena itu namanya Bluder Cokro. Nah, itu untuk websitenya ada cokrogroup.com. Terus misal kalian pengen ambil infonya di situ ada kontaknya, ada sosmednya juga. Boleh misal cari tahu tentang Bluder Cokro ada di situ. Oke, terus kita masuk ke materinya ya. So di sini saya bakal bahas tentang 3 sosmed yang paling populer saat ini. Jadi 3 sosmed ini populer banget buat dipakai bisnis sama UMKM atau orang pengen jualan lah. 3 ini dipakai sering banget buat naikin bisnis. Yang pertama ada Instagram. Jadi ciri khasnya Instagram itu dia dipakai buat nge-branding merek sama produknya. Dan di sana itu di brandingnya secara profesional. Misal butuh editan yang khusus atau mungkin animasi yang unik, itu di Instagram banyak. Terus awal-awal Instagram, awal tahun ini, Instagram tuh udah nyampe 89,15 juta. Dan itu angka yang bisa dibilang terbesar, nomor sosmed terbesar nomor 2 yang dipakai di Indonesia. Itu Instagram. Penggunanya udah sebanyak itu di awal tahun. Untuk sekarang udah pastinya bakal naik lagi. Terus banyak banget public figure yang masuk ke sini. Kenapa? Karena biasanya public figure tuh selain terkenal di offline ya, dia pasti terkenal di Instagram juga. Karena di Instagram itu biasanya orang-orang bakalan ngefollow orang yang terkenal atau public figure yang mereka suka. Dia bakalan ngefollow di situ. Terus public figure-nya juga bikin konten yang sesuai niche mereka. Kenapa? Karena emang di Instagram tuh cocoknya buat bikin yang kayak gitu. Jadi misal uh, ada centang biru, terus ada public figure influencer mau ningkatin jangkauan mereka, itu emang cocoknya di situ. Terus yang kedua ada TikTok. TikTok ini bisa dibilang baru, beberapa tahun rilis. Tapi meski baru, tapi dia udah lumayan tinggi. Bahkan di awal tahun,
dia udah nyampe 109 juta. Dan uniknya TikTok ini, dia kenaikannya tuh bisa dibilang signifikan. Jadi kalau yang sosmed lain itu kenaikannya stabil kayak dikit-dikit, TikTok itu baru beberapa tahun lalu tiba-tiba naik banget. Dari bawah tiba-tiba naik ke atas banget. Jadi bisa dibilang TikTok tuh lagi rame-ramenya sekarang. Jadi kalau misal kalian pengen masuk ke TikTok, baru masuk pun kalian bisa naik sekarang. Belum terlambat maksudnya. Nah, TikTok ini sosial media yang berfokus pada video editing. Jadi kelebihannya TikTok tuh kalian kalau nggak punya skill editing di aplikasi lain, bisa langsung bikin kontennya di TikTok. Sudah disediain filter, disediain cut to cut atau template-nya bahkan itu udah ada di situ. Kalian tinggal pencet record, terus bikin konten jadi, tinggal upload gitu. Terus biasanya populer banget, jadi TikTok tuh populer banget di FYP sama live streaming. Nah, kalau live streaming itu ada kemungkinan dua, yaitu live streaming cari gift sama jualan. Nah, karena di TikTok ini jualannya itu kebanyakan yang cari harga rendah. Jadi karena harganya rendah, itu cocok banget buat UMKM seperti itu. Terus yang kelebihannya lagi yang nggak dimiliki aplikasi lainnya, di TikTok tuh selain sosial media, selain bikin konten doang, itu juga bisa langsung transaksi di situ. Yang mana kalau mungkin kalian dengar jadi problematik ya sekarang di mata pemerintah, bahkan sampai ada yang protes pengen di-ban kayak gitu. Karena emang baru kali ini ada aplikasi kayak gitu, sosmed dicampur sama jualan secara langsung gitu. Terus yang ketiga ada Facebook. Facebook ini berfokus pada networking. Jadi di Facebook ini untuk awal tahun itu udah 119. Untuk Facebook itu ya, itu bisa dibilang audiensnya paling banyak di Indonesia. Jadi mau ada yang bilang Facebook tuh nggak populer atau gimana, tapi secara data buktinya Facebook itu paling banyak audiensnya dan jangkauan usianya juga paling luas gitu. Terus Facebook itu selain karena networking ya, jadi banyakkan fiturnya tuh support ke kalian cari orang secara personal. Misal ada fitur grup, marketplace, sama fanspage. Itu nge-support banget. Misal kalian pengen cari uh, komunikasi sama orang secara langsung DM, itu kan nggak masuk DM ya. Kalian bisa masuk grup, cari orang DM gitu. Jadi mereka ngasih wadahnya buat nyari, buat penjual aktif nyari orang kayak gitu. Terus selain kebanyakan nyari itu juga Facebook tuh banyak juga nampilin ads. Jadi karena ada satu fitur namanya Meta Ads, kalian bisa naruh di situ, otomatis Facebook bakal nge-share ke akun-akun yang cocok kayak gitu. Oke, next. Oke, jenis audiens. Eh, ada alasan kenapa tiga aplikasi paling populer ini nggak bertumbuk ataupun matiin satu sama lain. Karena memang secara khusus mereka tuh punya pasar sendiri, punya fitur sendiri yang masing-masing unik. Untuk yang pertama ya dari segi usia. Dari segi usianya itu ada untuk Instagram sendiri mayoritas itu usia 25 sampai 34. Itu usia produktif di mana orang-orang udah mayoritas punya penghasilan, tapi mereka juga update sama tren-tren saat ini. Jadi misal kalian grow di Instagram, itu kalau bisa cari niche atau konteks yang sesuai sama usia itu. Terus untuk audiensnya ya, seperti tadi, jadi di Instagram itu perilakunya rata-rata orang masuk Instagram karena pertama follow teman mereka, buat cari tahu apa sih kegiatan teman-teman mereka. Makanya di
berandanya itu kebanyakan yang muncul teman-teman mereka dulu buat diprioritasin. Lalu kedua ada influencer sama brand. Jadi kalau misal kalian udah follow, misal di Instagram itu seseorang udah nge-follow, maka bakal langsung diprioritaskan buat muncul. Nah, tapi kalau pengen lebih prioritas, itu Instagram itu lebih mentingin interaksi. Jadi semakin kalian interaksi, itu bakalan lebih mudah untuk muncul di audiens kalian. Gitu. Lalu ada TikTok. TikTok itu untuk sekarang range usianya itu 18 sampai 24. Jadi segala usia, nggak segala ya. Jadi usia yang muda banget terus sama yang ke tengah-tengah. Jadi kalau jualan di TikTok dengan harga murah itu cocok banget karena emang usianya usia produktif yang memang butuh duit, nggak punya duit yang kaya-kaya banget bisa dibilang gitu ya. Karena nggak semuanya di usia segitu punya kerjaan. Otomatis tabungannya masih kecil. Jadi cocok banget jika misal jualan di situ dengan harga murah. Eceran bisa jadi. Itu murah dan cocok. Kemudian untuk jenis videonya, itu biasanya orang-orang nyari TikTok itu video yang menghibur. Jadi sebagai catatan, TikTok itu adalah video sharing. Mungkin ada bisa dibilang info ya, kalau TikTok itu bakal ngasih konten teks atau visual. Tapi karena baru rilis atau makan belum dirilis, itu untuk kepopulerannya belum bisa dinilai lah. Nah untuk sekarang, yang paling tinggi TikTok itu video sharing. Jadi misalkan bikin konten yang lama banget, yang bosenin banget, itu bisa jadi kurang populer. Kalau kalian belum punya nama, gitu. Nah, di TikTok itu karena konten core-nya menghibur, jadi cari hiburan dulu, baru kalian selipin edukasi, diselipin tutorial, kayak itu. Jadi di TikTok tuh memang orang-orang utamanya cari hiburan, gitu. Kalau misalkan pengen live streaming di situ juga usahakan yang menghibur, jangan langsung dikasih hard selling atau langsung dikasih produk info yang banyak itu jangan. Cari yang hiburan dulu, baru fokus ke yang lain. Kemudian untuk Facebook, jadi di Facebook ini range usianya paling luas, antara 25 sampai 44. Kelebihannya Facebook yang nggak dimiliki yang lain itu dia range usia yang atas, yang 30 ke atas itu bisa dicapai dan bisa dibilang lumayan banyak di situ. Terus Facebook itu media yang bisa dibilang kontennya variatif banget ya. Kalian pengen sharing gambar, pengen sharing video, atau mungkin pengen sharing tulisan doang, itu masih bisa. Jadi di Facebook itu seluas-luasnya, tapi kalau kalian nggak aktif, bisa jadi sulit gitu. Terus untuk Facebook, itu juga yang paling populer tuh, yang paling sering dipakai ya adalah ads. Jadi kalau kalian scrolling Facebook, selain temen, itu bakalan sering muncul yang kalian masukin grupnya, meskipun nggak nge-follow ya, tapi kalau kalian ikutin grupnya, ada orang bikin konten di situ, bisa jadi bakal muncul di kalian. Gitu. Terus banyak banget ads ya, banyak banget iklan, bahkan yang kalian nggak interest itu bisa jadi muncul karena ketentuannya di Meta itu ada kategori tersendiri buat nargetin. Jadi kalian nggak interest atau nggak ngikutin, tetap bakalan dikasih iklannya. Gitu. Next. Oke, untuk jenis kontennya ya. Untuk di Instagram, konten paling banyak, paling rame itu rata-rata lifestyle, news, sama edukasi. Itu bisa kalian bikin visual, bisa kalian bikin video, itu bisa. Jadi untuk lifestyle sama news sama edukasi ini rata-rata tetap ya banyak kan diedit secara rapi. Karena di Instagram itu bisa dibilang semakin rapi, semakin terpercaya, semakin orang buat interaksi. Karena di Instagram tuh lihat
trustednya dulu, ini beneran bisa dipercaya nggak, beneran beneran nggak ngakal-ngakalin nggak, itu baru mereka cari tahu lagi. Jadi emang di Instagram tuh nilai utamanya adalah estetika. Misalkan bikin visual pun ya kalau bisa yang estetik juga, biar menarik. Terus untuk TikTok, TikTok untuk saat ini video pendek, tapi pendeknya tuh variatif ya. Tergantung nih sama audiens kalian. Misal kalian bikin konten yang edukatif dan gak bisa dirangkum, bisanya panjang sampai 5 menit atau 10 menit, itu boleh. Kalau memang kalian cocoknya di situ, gitu. Terus TikTok tuh jadi bilang paling update ya saat ini ya. Jadi misal ada info baru, tren baru, itu bakalan lebih cepat muncul di TikTok daripada yang lain. Jadi tergantung, jadi TikTok tuh berfokus banget sama trending saat ini. Makanya ada challenge, ada info tren, ada konten tren tuh cepet banget naik di TikTok. Terus kelebihannya tadi di TikTok tuh kalian bisa ngasih secara langsung editing di situ. Bisa VO, bisa teks, filter. Itu ngedit di HP, di TikToknya langsung bisa, langsung diupload. Lalu untuk Facebook, itu kontennya variatif. Dalam bentuk apapun, kalian posting bisa naik kalau memang ada audiensnya. Tapi ya challenge-nya itu tadi. Di Facebook itu yang harus nyari audiensnya tuh kalian sendiri, harus aktif. Makanya di Facebook itu dibilang networking ya. Jadi di situ ada fitur grup, ada fitur fans page. Nah, fans page itu bisa dibilang fiturnya lebih banyak. Kalian bakal dapat banyak fitur yang nggak bisa didapetin di akun biasa. Seperti live streaming, seperti ads, iklan, kayak itu. Jadi kalau memang pengen grow di Facebook, saya sarankan kalian masukin grup-grup yang sesuai sama bikin fans page. Karena dengan fans page bisa dibilang kalian lebih terpercaya ya, lebih bisa dibilang, oh brand ini lumayan nggak ngakal-ngakal ini, saya bisa coba dulu gitu. Terus untuk Facebook tuh paling banyak generate USG ya, user generated content, yaitu konten yang dibikin oleh user yang lain. Karena itulah grup di Facebook itu rame banget karena yang bikin nggak selalu satu orang, nggak selalu brand, tapi ada orang lain juga. Nah, kalian masuk situ terus bikin konten di grup, itu bakal muncul ke semua anggota yang ada grup di situ. Jadi lebih mudah cari orang secara di situ, tapi harus aktif. Itu untuk Facebook. Oke, next. Oke, untuk algoritma ya. Untuk algoritma di Instagram ini untuk sekarang ada 4 fitur yang populer. Ada explore, ada feed, ada reels, sama story. Tapi bocorannya untuk tahun ini dari CEO-nya Instagram sendiri itu mereka pengen ngefokusin ke reels, bukan reels itu kemarin. Mereka pengen fokusin ke story sama DM. Kenapa? Karena dari data mereka orang-orang di Instagram tuh paling rame di interaksi antar personal. Kayak mereka akan bikin story, terus ngebalesin story-nya itu termasuk personal. Jadi mereka paling banyak datanya orang-orang kumpul di situ. Makanya mereka pengen ngembangin ke arah situ. Ini belum dirilis, tapi tentu saja bakalan, karena udah bocorannya ngomong gitu, kita prepare boleh untuk situ. Terus untuk algoritmanya tuh masing-masing sendiri ya. Tapi kuncinya di Instagram itu kalian banyakin interaksi. Semakin banyak interaksi, semakin mudah kalian buat muncul sama orang tersebut. Jadi misalkan bikin story yang interaktif, kalian bikin reels, konten feed yang interaktif, misal narik komen, narik like, atau narik share, gitu. Terus untuk TikTok, itu algoritmanya tadi, TikTok tuh fokus banget sama trending. Mereka nggak peduli kalian nge-follow atau enggak, kalau trending sama niche-nya cocok, mereka bakalan coba munculin. Semakin sering mereka lihat konten itu, maka semakin banyak juga nanti yang kalian bikin muncul ke situ juga. Jadi usahakan kalau bikin TikTok tuh ada namanya SEO. Kayak misalkan kalian bikin video itu ada sampul item atau itu warna beda-beda lah.
itu kalian masukin judul ya. Kalau bisa cari keyword yang cocok sama brand kalian, tapi rame dipakai juga sama orang-orang. Misal kalian bikin video editing, masukin kata-kata editing. Maka bakal muncul di banyak orang karena kata editing itu luas banget dan sering dipakai. Terus untuk Facebook itu paling terbaik networking tadi. Jadi Facebook kalian pengen aktif itu langsung aja masuk grup, bikin fanspage, terus banyakin konten di situ. Kalau kalian punya budget lebih, itu masuk aja Meta Ads, kalian bikin ads, terus setting-setting di situ, itu sering banget muncul iklan itu. Iklan biasanya nggak mahal sih. Untuk per bulan itu kemarin 150 lumayan cukup. Itu udah menjangkau luas, banyak orang, dan durasinya lumayan lama. Semurah itu langsung di-share ke banyak orang. Emang Facebook mudah banget kayak gitu. Oke, next. Oke, untuk waktu posting ya. Waktu posting itu Instagram rata-rata. Instagram tuh nyebar banget dari jam pagi 9 sampai 10, jam siang pas makan siang, sama malam. Itu waktu istirahat mereka. Rata-rata ya ini. Jangan plek sama itu, tapi tergantung lihat audiens kalian juga. Rata-rata segitu. Kalau untuk TikTok, itu siang. Kalau weekdays ya siang sama malam. Itu orang istirahat, ambil HP, lihat TikTok, biasanya jam segitu. Kalau weekend, biasanya orang pagi sama sambil sarapan, habis sarapan, terus yang aktivitas, malam baru lihat lagi. Jam 7 sampai jam 9 malam itu rata-rata paling banyak itu rame sosmed. Untuk Facebook uniknya ini orang buka Facebook itu pas jam kerja. Kenapa? Karena orang buka Facebook tuh rata-rata nyari ilmu atau info yang berhubungan sama bisnis. Jadi orang di Facebook itu buka Facebook pas mereka kerja. Kalau misal kalian pengen bikin konten, share aja di pas jam kerja karena ada chance lebih tinggi buat dilihat orang-orang. Dan jadi saya pribadi gak menyaranin kalian bikin konten di weekend khusus Facebook ya, karena di weekend tuh rata-rata orang Facebook itu me time lah atau family time. Karena bisa dibilang usahanya luas banget ya dan rata-rata orang 30 ke atas itu kalau weekend bakalan me time. Oke, next. Oke, ini untuk sebagai gambaran ya gimana sih media sosial bisa nge-support bisnis kita. Gimana sih kok bisa media sosial itu bantu kita grow, caranya gimana? Nah, ini saya kasih flow-nya. Ini untuk gambaran aja ya. Nanti kalian sesuaikan sendiri. Yang pertama tuh pasti kita bikin konten. Kita bikin konten, terus kita share. Nah, kuncinya di konten ini harus konsisten. Meskipun awal-awal emang belum naik, tapi harus konsisten dulu sambil belajar, sambil nyari audiens. Gitu. Emang nggak ada orang yang sekali bikin langsung sukses tuh nggak ada. Emang butuh waktu dulu. Lalu dari konten itu kita cari interaksi, kalau bisa sharing juga. Jadi dari konten kita bikin yang bagus, interaktif, cari like, cari share, cari komen. Terus kalau emang carinya selling, usahain dapat selling juga di situ. Nah, setelah dapat selling, kita evaluasi lagi konten tadi udah cocok nggak, udah berhasil belum. Terus sebagai threshold ya, sebagai batas, ini udah bener gak sih kita bikin konten kayak gini, arah ke sini udah bener gak sih, kita evaluasi lagi. Terus dari data itu kita kumpulin dari data like share, dari data uh, komen, terus reach atau time watch kita lihat, kita kumpulin lagi jadi data yang banyak banget. Nah, data itu tadi kita jadiin insight, yang mana insight-nya itu berisi kunci atau key point yang mana bisa kita jadiin insight. Jadi kita tulis kunci yang penting yang mana, yang kira-kira urgent buat dievaluasi. Nah, untuk terakhir kita evaluasi lagi secara keseluruhan, baik itu dari sisi manajemen kita, atau sisi audiens, atau sisi yang lain lagi.
kita evaluasi secara keseluruhan buat ngambil langkah selanjutnya tuh bagusnya mau kemana. Kita bisnisnya bagusnya gimana. Nah itu kita ambil situ. Habis itu kita muter lagi ke konten. Jadi emang alurnya marketing sama bisnis itu muter aja. Tapi intinya kayak gitu. Disesuaikan lagi, Bos. Oke, next. Next. Oke, itu aja. Terima kasih dan selamat malam. Itu aja dari saya. Semoga membantu. Kembali lagi ke Mbak Priska ya. Ya, terima kasih Mas Lukman atas materinya yang wah ternyata luar biasa banget ya. Mungkin juga nggak semua orang tuh tahu bahwa ternyata sosmed itu ada jam-jam tertentunya juga tergantung dari segmen audiens yang mau kita reach. Nah, teman-teman, dari tadi aku udah lihat nih udah banyak banget teman-teman yang ngasih pertanyaan. Tapi mohon maaf banget untuk sesi Q&A mungkin di hold dulu ya teman-teman. Pertanyaannya bisa di-keep dulu nanti akan dijawab sama Mas Lukman di setelah sesi kedua. Oke. Oke, terima kasih Mas Lukman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut yuk ke pemateri yang kedua, yaitu ada Kak Bima. Nah, sebelum Kak Bima bergabung sama kita semua di sini, aku mau bacain dulu profil singkat dari Kak Bima. Jadi Kak Bima ini adalah seorang creative lead di Smash Hub Indonesia dan juga kebetulan merupakan lulusan dari Universitas Bina Nusantara. Nah, Kak Bima ini juga selain menjadi creative lead, dia juga merupakan graphic designer di Smash Up Indonesia. Jadi sekarang kita panggil aja teman-teman Kak Bima, kita sambut untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Silakan Kak Bima. Eh, mic-nya masih mati. Maaf. Oh iya, sorry. Oke. Halo, Mbak. Kak. Halo Kak Bima, gimana kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Friska Alhamdulillah. ini. Kak Bima udah siap belum buat sharing sama teman-teman di rumah pada malam hari ini? Udah, insya Allah. Oke, langsung aja ya Kak Bima, silakan. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke. Izin share screen ya semuanya. Kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Aku Satria Bima sebagai Creative Lead di Smash Up Indonesia. Izin berbagi ilmu yang aku pelajari ya ke teman-teman. Oke. Untuk background aku udah disebutin sama Mbak Friska ya tadi ya. Nah, aku juga mau ceritain pengalaman aku sedikit dalam berbisnis sih. Tapi ini cuma cuma apa ya? Cuma gambaran aja sih. Nah, oke, udah kelihatan ya. Udah aman. Oke. Nah, ini pengalaman aku pertama kali buat bisnis sama temen itu tuh eh, clothing brand. Jadi pas 2018 aku masih semester semester 2 kali ya, semester 2 2 atau 3 lah. Nah, ini tuh eh ceritanya karena aku anak desain terus temen aku anak periklanan segala macam jadi kayak ngumpul gitu terus buat ada ide lah buat clothing brand new gitu-gitu tapi emang dasarnya tuh dasar buat bisnis ini tuh iseng aja gitu jadi emang nggak ada dasarnya kayak namanya aja nggak jelas Novice Novum ya kan saya aja lupa arti nama itu tuh apa jadi makanya itu eh ya ini proses pembelajaran dari saya sih. Ini bisnis saya yang pertama, terus yang kedua ini saya sempat juga bikin di bidang F&B ya, yaitu namanya Kopi Brodi. Ini tuh 2020. Nah, setelah saya saya ngelakuin bisnis Novice Novum itu clothing brand, terus berhenti, akhirnya diajakin lagi bikin bisnis kopi. Waktu itu emang lagi zamannya kopi dan pas COVID tuh kopi emang lagi naik yang pas literan itu kan. Nah, saya mulainya dari situ. Terus akhirnya berjalan 6 bulan tuh akhirnya dikasih kesempatan lah buka di tempat di daerah Setiabudi. Tapi ujung-ujungnya gagal lagi ya karena balik lagi emang harus apa ya emang harus ada dasarnya gitu. Nggak boleh iseng-iseng doang sebenarnya. Emang harus ada tulus sama niat gitu buat bisnis tuh biar lancar biar segala macam. Itu sih untuk pengalaman bisnis aku. Terus lanjut kita masuk ke pembahasan. Nah,
Hari ini kan kita ngebahas sosmed nih. Nah, ini contoh kayak pertanyaan umum yang muncul kalau kita dengar bisnis penting untuk sosmed gitu. Contoh kayak apa jenis konten yang paling cocok untuk target audiens Anda, segala macam. Loh, memangnya itu belum tahu? Terus eh, Belum tahu. Apa ya mas? Anu bu, tadi Kinaranya dibawa ke rumah sakit sama opanya. Soalnya nah, ya udah. Oke, lanjut ya. Contoh ini pertanyaan yang muncul di kita atau teman-teman kita atau kerabat yang muncul menanyakan tentang bisnis. Apa sih pentingnya bisnis? Apa sih kaitannya bisnis dengan sosial media? Nah, kenapa sih kita harus peduli dengan sosial media? Nah, ini ada data dari tahun 2021. Maaf banget kurang update, saya ngambil yang ini karena dapetnya yang ini. Jadi dari 279 juta total populasi di Indonesia, kita memiliki 170 juta pengguna aktif internet dan mereka menghabiskan 8 jam 52 menit per harinya untuk menggunakan internet. Nah, terus kira-kira pasti kan banyak yang nanya kayak rahasianya apa sih ngejalanin bisnis di sosial media atau di e-commerce segala macam. Nah, saya menemukan jawaban yang lumayan bagus dari Menteri Luar Negeri US waktu itu. Saya lupa periode kapan. Nah, dia bilang the key to success is not a secret. This is the end result of careful planning, diligent work, and failure-based learning. Nah, artinya tuh kunci sukses tuh nggak ada rahasianya. Yang ada tuh hasil dari kerja keras dan kegagalan, menganggap kegagalan sebagai pembelajaran. Nah, ini saya mulai terbuka setelah mendengar quotes ini gitu. Nah, tapi eh, banyak yang bisa kita pelajari soal gimana sih manage sosial media. Nah, jadi topik kali ini tuh strategi konten yang efektif. Kita masuk aja langsung. Yang pertama tuh audience profiling. Ini tuh maksudnya kayak kita tuh harus harus menentukan target audience kita gitu dalam bisnis. Misalkan produknya eh clothing atau makanan. Misalkan clothing. Terus pasti ada pertanyaan audiensnya siapa, audiensnya kayak gimana, perilaku apa yang sering mereka lakukan, keseharian mereka gimana, bla bla bla. Nah, contohnya ada. Contohnya kayak gini. Ini gambaran aja ya, bukan 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 untuk dicontoh gitu. Nah, mungkin bisa kita untuk target audiens kita tuh bisa kita kategorikan sebagai di kelompok umur kali ya. Mungkin bisa dimulai tergantung dari produk apa yang mau kalian buat gitu. Misalkan produk produk baju yang contohnya yang buat dipakai sehari-hari. Nah, itu kan nggak ada eh apa ya, nggak ada apa ya, nggak terlalu mengkotak-kotakan itu tuh produk kaos yang untuk umum semua orang bisa pakai gitu. Sorry, tadi agak nge-freeze. Nah, jadi kita tuh yang pertama kita bisa tentuin target audiens kita tuh apa, tentuin audiensnya mau kayak gimana, tentuin mau keseharian audiensnya mau kayak gimana gitu. Jadi biar biar cocok nih audiensnya butuh apa, kita nyediain apa gitu. Next. Nah, yang kedua ada content marketing plan. Nah, kalau di sini ini tuh penting banget untuk menyiapkan konten apa aja yang bakal kita post di sosial media bisnis kita gitu. Contohnya yang pertama tuh bisa kita jadwalin dulu nih. Kita jadwalin mau post apa. Misalkan hari Senin, ini sebagai contoh aja. Di sini ada 4 konten pilar. Misalkan hari Senin ada 2 konten pilar yang bakal di post. Terus besoknya ada satu, hari Rabu ada satu, yang Kamis khusus buat Reels, yang Jumat ada 2, yang Sabtu ada 1, Minggu 1 gitu contohnya.
Nah, lebih detailnya bisa kita detailin lagi buat ngepost. Ini contohnya, ini contoh dari editorial plan. Jadi Mesap bakal ngepost ini nih di hari di tanggal 12 bulan Agustus tahun 2023 jam 4. Jam 4, sorry, jam 2 siang. Captionnya captionnya apa tulis di sini, terus statusnya ini bagus banget buat kita ngatur schedule gitu biar 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 tertata dan nggak acak-acakan, nggak kontennya tuh teratur gitu, nggak kemana-mana gitu. Nah, yang ketiga tuh ada opsi storytelling. Ini tuh storytelling for more variable. Maksudnya tuh dari misalkan kita ngebuat suatu brand dan yang kita jual dari brand itu dari cerita brandnya. Aku ada contoh dari Nike, bisa disaksikan dulu. Sometimes greatness is something you plan, but most of the time, it's just something you try. Sorry, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran kok, aman. Kedengeran ya, oke. Oke. Nah, ini tuh satu contoh yang menurut saya tuh keren banget karena storytellingnya bagus. Ini tuh videonya tentang find your greatness. Artinya tuh kayak mencari kehebatanmu lah. Nah, terus di video ini tuh dia bilang, sometimes greatness is something you plan, but most of the time it's just something you try. Nah, artinya tuh kayak eh, kehebatan lu tuh terkadang udah lu rencanain gitu. Tapi keseringan kehebatan lu muncul dengan sendirinya, dengan cara lu mencoba gitu. Ini tuh bagus banget. Jadi ya emang apa ya? Kalau kalau brand ada storytellingnya yang bagus, itu bagus banget untuk dijual gitu, dan bakal bagus banget untuk strategi narik pelanggan. Tuh yang kelima, ya benar. Yang kelima tuh testimoni. Nah, ini tuh penting banget untuk satu content builder, minimal ya 1 minggu sekali lah ya untuk brand ngepost konten ini, karena tuh konten konten testimoni ini tuh bakal bakal ngebangun trust dari pelanggan kalian gitu, atau bakal ngebangun trust untuk calon pelanggan kalian gitu. Dan juga bagus banget. Saya ngeblank lagi. Pokoknya bagus banget ini konten, jadi emang harus banget di post untuk ngebangun trust untuk calon pelanggan, biar biar bisa loyal customer, biar bisa rebuying, atau calon pelanggan kalian bakal ngeliat, oh ini brand ini tuh udah ada yang beli nih dan testimoninya bagus segala macam. Terus yang keenam, ya seperti biasa, ada ads, influencer, dan discount. Nah, yang dimaksud dengan ads ini tuh kalian bisa promosi di Instagram atau di Facebook atau di TikTok, dan itu berbayar. Terus juga kalian bisa bikin konten untuk kolaborasi sama influencer, kayak contohnya kayak endorse segala macam. Dan itu juga berbayar juga, dan diskon. Diskon tuh lebih tepatnya sih eh, untuk menarik apa ya, ngebait 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 untuk pelanggan, kalau ini tuh barang lu tuh lebih murah daripada barang yang di sebelah gitu. Nah, yang ketujuh tuh ada interaksi dan responsif. Jadi tuh pelanggan tuh sangat mengharapkan kalau kita tuh interaktif sama mereka gitu. Contohnya kayak sekecil apapun itu. Contohnya kayak balas komen atau nge-repost ketika kita di-mention di story, atau DM kita responnya cepat. Itu tuh penting banget buat calon pelanggan kita, dan itu juga bakal ngebangun trust dari pelanggan. Nah, yang kedelapan ada learn from competitors. Nah, ini tuh juga penting ya. Misalkan kita ngebuat brand kayak clothing brand gitu. Kan ini udah banyak banget brand baju-baju di Indo ya. Nah, terus apa sih yang mereka lakukan gitu? Eh,
cara mereka menjual tuh gimana, cara mereka campaign tuh gimana, cara mereka narik customer tuh gimana. Itu tuh nggak masalah kok di bisnis. Kita tuh bisa banget ngelakuin itu asal jangan plagiat gitu. Jangan desainnya sama, jangan campaign-nya sama persis, atau pokoknya jangan plagiat sih. Kita kita dari kan udah ada contoh nih dari kompetitor gitu. Mereka ngelakuin apa segala macam. Nah, yang kita lakukan apa? Kita harus membuat inovasi dari kompetitor itu gitu. Nah, kita lanjut nih ke topik kedua, penggunaan hashtag dan trending topik saat ini. Oke, sebelumnya mau jelasin ini tuh ada 3 kategori di dalam bisnis itu dan sosial media. Ada hype atau trend, ada lifestyle, sama yang ketiga tuh ada culture. Nah, maksudnya apa sih? Kalau di bisnis ini tuh hype hype atau tren itu tuh bisnis-bisnis yang viral banget, tapi cepat banget viral, tapi cepat banget redup. Nah, itu kaitan dengan sosial media sih, eh, dia tuh menggunakan influencer, gunain pokoknya pokoknya bakar duit deh, bakar duit. Nah, mungkin untungnya mereka bukan dari pelanggan, tapi lebih ke franchise gitu. Dan itu tuh agak risiko sih. Risikonya tuh eh, ketika franchise, padahal bisnis itu tuh cuma paling bertahan nggak sampai 2 tahun gitu. 1 tahun aja alhamdulillah gitu. Nah, untuk kalau lifestyle tuh yang udah eh, yang udah di top of mind kita, seperti kayak McD. Kita mau makan apa nih? Kita lapar malam-malam. eh Kita lapar malam-malam mau order apa? Misalkan kita mau order McD, pasti kan top of mind kita kan yang paling cepat muncul di otak kita tuh McD gitu, atau yang lain dan sebagainya gitu. Nah, kalau culture itu yang brand itu udah di tahap yang menggambarkan negara gitu. Contohnya kayak batagor, cilok, telur gulung segala macam. Nah, ini makanan cepat saji lokal, kayak contohnya kayak batagor, kayak seblak, telur gulung. Nah, yang di top of mind itu ada 4 kata to describe gitu. Yang satu murah, yang kedua enak, 3 otentik, dan cepat gitu. Terus, nah, mungkin gambaran hashtag yang bakal kita bisa pakai, misalkan produk kita dari yang di atas ini, itu tuh bisa lokal eats, bisa foodie lokal, jajanan sekolah, anti bawa bekal, biar jajan gitu maksudnya. Terus, dan masih banyak lagi gitu contoh-contohnya. Nah, kalau untuk ngebahas trend topik, ya kurasi konten mengenai tren suatu makanan di kalangan konsumen lokal, lalu sebarkan ketika tren tersebut sedang populer di media sosial. Maksudnya nggak cuma untuk makanan doang, semua kalangan bisnis juga bisa. Nah, maksudnya gimana caranya ngegabungin produk kita sama yang sedang trending itu. Contohnya kayak eh, tren-tren di TikTok atau di Instagram lah, kita bisa gunain itu sebagai konten produk kita gitu. Nah, topik selanjutnya, fungsi dan tujuan mempelajari media sosial untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini ada mendapatkan hasil maksimal dari upaya konten Anda memerlukan pemahaman tentang algoritma, media sosial, dan jadwal penerbitan yang efisien. Oke, yang pertama tuh ada platform algoritma. Itu maksudnya kayak setiap platform media sosial tuh punya insight masing-masing. Dan itu gampang banget diakses dan bagus banget untuk kita pelajari gitu. Untuk apa? Untuk kita juga bisa refresh, kita bisa, kalau misalkan kita udah menyediakan 6 konten pilar, misalkan 6 konten pilar ini 3-nya works, 3-nya laku, 3-nya enggak. Nah, itu kita bisa cek di insight di semua platform algoritma kita gitu. Contohnya kayak Facebook, Instagram, TikTok, Twitter bisa juga. Nah, contohnya kayak gini. Waktu itu saya nge-handle akun news media gitu. Ya benar, news media di Instagram. Ini tuh akunnya emang goalsnya tuh awalnya
mau naikin interaksi ke followers gitu. Awalnya tuh ketika kita ngepost tentang suatu berita, likes-nya tuh cuma sekitar 10, di bawah 100 pokoknya. Itu nyentuh 100 aja udah alhamdulillah gitu. Nah, ketika saya ngebuat ini tuh kontennya tentang SKCK masuk ke riwayat tawuran masuk ke laporan SKCK. Nah, ini tuh eh, ketika seminggu pertama itu tuh likes-nya cuma ratusan. Nah, setelah seminggu itu tuh nge-boom banget sampai 73.000 likes-nya, komen 4.000, share 2.000-an, nge-save-nya 1.700, account reach-nya sampai 500.000, engagement-nya 78.000 segala macam. Itu tuh eh kalau misalkan kita udah di tahap ini, kita tuh harus lebih konsisten gitu untuk ngepost lagi. Kalau ini kan waktu itu saya ngepostnya tuh 1 kali per hari. Nah, setelah ini saya mulai kayak 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Itu tentatif, tapi saya nggak belum pernah lagi nyentuh like-nya sebanyak ini gitu. Nah, yang kedua tuh testing testing posting schedule. Nah, ini juga penting untuk mengetahui behavior followers kita, audiens kita, karena eh, karena nggak mungkin setiap kita posting tuh orang nyari gitu, atau orang buka profil kita, atau posan kita muncul di home timeline mereka, kita kan nggak tahu dan itu belum tentu juga. Nah, makanya kita bisa ngecek di contohnya kayak ini. Nah, ini di Instagram kita bisa lihat prime time untuk ngepost tuh jam berapa. Ini setiap akun tuh beda-beda pasti. Setiap hari pun juga beda. Misalkan Senin bisa jam 12-nya lebih tinggi, atau kalau hari Rabu jam 6-nya tinggi, atau Selasanya kapan, itu beda-beda. Bisa di riset dari akun-akun bisnis kalian gitu. Nah, yang ketiga tuh ada consider trends and event. Ini tuh sama aja sih, kita harus riset juga sebelum bikin konten. Kita harus riset tren apa sih yang lagi viral gitu di Instagram atau di TikTok atau di semua media sosial. Kita harus menyesuaikan tren tersebut, jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya ketinggalan ya udah pasti basi dan nggak bakal dilihat sama orang gitu. Terus nextnya, nah yang keempat ini penting banget. Yang penting konsistensi itu penting. Karena apa? Karena ketika kita misalkan kita udah konsisten nih ngepost 1 minggu full dari Senin sampai Minggu, tapi Seninnya kita nggak ngepost samsek atau nggak buat story samsek gitu. Nah itu algoritma pasti bakal berubah, turun drastis juga, dan bakal susah lagi untuk naikinnya. Sama kayak yang saya pernah eh, kejadian di akun media yang pernah saya urus itu, yang Smash Live itu susah banget untuk naikinnya. Jadi emang harus konsisten gitu. Nah, topik selanjutnya, pemahaman tentang penggunaan jenis konten kreatif untuk meningkatkan pemasaran. Sebenarnya ada banyak banget. Semuanya juga dari topik yang sebelum kita bahas itu udah termasuk dari konten itu strategi meningkatkan pemasaran, tapi ada tambahan untuk tambahannya adalah ini. Do A or B testing. Ini tuh maksudnya kita tuh selalu trial error gitu. Misalkan kita udah menyiapkan konten pilar 6, itu kita jalanin selama 1 bulan. Kalau misalkan ada yang nggak works, langsung ganti konten pilar baru, konten refreshment terus setiap bulannya, biar kita nemu algoritma mana konten pilar yang kita yang yang eh, yang masuk sama target audience kita gitu, yang nyambung, yang masuk, yang relate, itu tuh bisa banget. Makanya kita emang harus terus konten refreshment gitu. Nah, yang kedua ada call to action. Nah, call to action ini lebih ke kita
kasarnya sih kita menyuruh target audiens kita apa yang target audiens kita lihat. Contohnya kayak misalkan kita jualan baju dan emang lagi viral banget yang live jualan di live stream di TikTok itu kan pasti kalian tuh nggak sangat familiar dengan kata beli sekarang, check out sekarang atau apa. Nah, itu tuh bagian dari strategi pemasaran gitu. Ini jangan sampai ketinggalan juga call to action ini sangat penting untuk target audiens kita tuh muncul suatu keinginan gitu untuk beli. Jadi kita istilahnya tuh ngehipnotis target audiens kita gitu. Nah, kesimpulannya adalah ini yang saya buat menggabungkan strategi di atas dan terus memantau serta mengukur kinerja konten Anda adalah kunci untuk menciptakan konten yang dapat meningkatkan engagement dan penjualan di media sosial. Ingatlah bahwa pembentukan hubungan yang kuat dengan audiens Anda dan pengiriman konten yang relevan dan berharga adalah faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang di sosial media. Itu mungkin segitu aja dari dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Friska. Oke, terima kasih Kak Bima atas materinya yang sangat insightful dan juga pastinya berguna buat para peserta pada malam hari ini. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah dengar pemaparan dari dua pemateri, yaitu dari Kak Bima dan juga dari Mas Lukman. Nah, aku lihatin dari tadi teman-teman udah banyak banget yang ngasih pertanyaan. Jadi mungkin kita langsung ini aja ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini aku bakal pilih dulu dari pertanyaan yang paling baru banget nih. Dari Andrian Adinata. Halo, nama saya Andrian, izin bertanya buat Kak Bima. Adakah tips membuat konten di Reel Instagram dengan durasi singkat tapi mengena dan bisa menarik konsumen? Silakan Kak Bima, mungkin mau langsung dijawab atau cari Boleh satu. langsung aja, nggak apa-apa. Oke, Mungkin silakan. kalau saran dari saya ya Mas Adrian, terima kasih udah bertanya. Saran saya untuk Reels itu kan durasinya sekarang tuh lebih dari 3 menit ya. Nah, eh, mungkin bisa Mas Adrian bikin konten kayak konten-konten Reels yang mengandung konten emosional gitu. Contohnya kayak yang seperti saya kasih contoh tadi, yang iklan Nike itu tuh sangat emosional banget. Dan eh, ketika nonton itu kita tuh mempunyai rasa kayak, wah gue harus pakai Nike nih biar bisa find your greatness. Contohnya seperti itu sih, itu saran saya. Dan itu tuh durasi cuma 14 detik, nggak nyampe 3 menit. Itu tuh udah mengena banget isi kata-katanya. Terus juga udah udah relate gitu sama orang-orang untuk target audience dari Nike-nya ini gitu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Kak Bima atas jawabannya. Terima kasih juga buat Andrian yang udah ngasih pertanyaan. Next, kita mau cari lagi nih satu pertanyaan lagi buat uh, pemateri pertama mungkin ya. Aku scroll dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya saya mau ngambil dari Kak Haidar. Jadi dia bertanya, halo, saya Daris, ingin bertanya ke Mas Lukman, bagaimana cara seorang sosial media spesialis mengelola krisis atau respons negatif di media sosial? Terima kasih. Silakan untuk Mas Lukman, mungkin mau langsung dijawab pertanyaannya. Oke, langsung jawab aja ya. Sebelumnya terima kasih Mas Daris atas pertanyaannya. Iya, tentang gimana sosmed ngejawab respons ya. Jadi yang paling penting bagi sosmed spesialis itu kalau terkait sama audiens ya, itu harus dipahami kalau mau sesalah-salahnya audiens itu kita nggak boleh langsung nyalain gitu. Jadi kita lihat dari kedua sisi dulu, kalau bisa cari datanya dulu sebenarnya ini kejadiannya gimana dan kayak gimana gitu. Tapi kalau memang harus banget ngejawab dan kita belum punya data, maka dijawab dulu. Oh iya, kita cari
Oh iya, terima kasih atas masukannya. Kita cari data atau kita cari tahu dulu ini nanti gimana. Terus kalau pengen update-update, kita nanti kasih tahu juga. Gitu. Jadi kalau memang lagi krisis, itu responnya kita dari pihak kita, dari pihak company, itu nggak boleh banget kita nyalahin, nggak boleh banget kita ngasih komentar yang negatif, kayak gitu. Kalau bisa, kalau nggak kita positif, atau at least netral lah, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Lukman atas jawabannya. Terima kasih juga tadi yang udah memberikan pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum kasih tahu nih pertanyaan teman-teman, boleh langsung di drop aja di kolom chat. Nah, selanjutnya mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi kali ya. Ini ada pertanyaan buat Mas Lukman lagi ternyata. Jadi, bagaimana cara pelaku usaha yang masih baru bisa bersaing di pasar online dengan pelaku usaha yang sudah lama, yang tentunya sudah banyak follower, review, testimoni? Itu pertanyaan dari Salafuddin. Jadi, gimana Mas Lukman? Mau langsung dijawab? Masalah Budin ya. Ya? Ya, untuk masalah Budin, Ya. gini, untuk brand baru ya, sebenarnya poin dari marketing baru itu kita ambil dulu mau fokus kemana. Jadi ambil satu fokus, terus fokus di situ. Kenapa? Karena pertama, algoritma itu butuh belajar, butuh mengenal kalian tuh brand apa, produk apa, terus cocoknya dipasarin kemana, kayak gitu. Jadi itu butuh waktu dan biasanya nggak sebentar, bisa berbulan-bulan atau berminggu-minggu kayak gitu. Jadi kalau misal mau ke konten, itu kita bikin konten yang banyak dulu, dan kalau bisa niche-nya jangan luas banget, difokusin. Jadi semakin fokus, semakin algoritma tuh gampang nyari audiens yang cocok, kayak gitu. Terus kalau pengen mengarah ke ads, kelemahannya ads itu semakin banyak duit, maka semakin reach-nya semakin tinggi. Jadi kalau pengen ke ads itu bakal butuh duit banyak kalau pengen sukses gitu. Jadi kalau misal baru dan belum punya modal yang banyak banget, maka kemungkinan besar bakalan ke konten gitu ya. Kalau mau ke konten, itu pilih sosmednya dulu yang cocok, misal ke Instagram mau grow brand, atau ke TikTok mau pengen bikin yang viral gitu. Jadi sebelum mulai, kita fokusin dulu yang benar-benar fokus mau ke arah mana, mau grow kemana, baru kita tentuin, oh kontennya kayak gini karena cocoknya di sini gitu. Jadi emang kalau awal tuh planningnya harus benar-benar mateng dan jangan pindah-pindah gitu. Kuncinya emang konsisten gitu untuk itu. Gitu Mbak Friska. Terima kasih Mas Lukman atas jawabannya. Terima kasih juga buat Salafuddin yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi kali ya. Ini untuk Kak Bima. Jadi ada pertanyaan dari Maulana Yusuf. Dia bertanya, halo, saya izin bertanya, kalau di TikTok itu yang paling berpengaruh di campaign ads-nya konten apa ya Kak? Bagi tips biar nggak boncos terus dong di TikTok. Silakan Kak Bima, mau langsung dijawab? Boleh. Nah, mungkin sebelumnya saya kan nggak tahu nih ya, si siapa namanya tadi, Mbak? Namanya, bentar, Maulana. Oh ya, Mas Maulana. Mungkin Mas Maulana bisa cari micro influencer dari TikTok. Itu tuh kan untuk influencer TikTok kan nggak nentu ya, mau followersnya berapa. eh, Misalkan followersnya di bawah 1.000 pun juga bakal bisa FYP gitu. Dan dari Mas Maulana bisa cari agensi TikTok yang mereka menyediakan influencer micro di TikTok itu tuh cukup berguna sih untuk promosi dibanding langsung yang mega mega influencer gitu yang udah 1 jutaan ke atas. Kenapa? Karena micro influencer tuh yang pertama tuh lebih murah,
terus lebih murah, terus lebih gampang untuk diatur, dan juga mungkin apa lagi ya? Ya mungkin itu sih. Jadi dia tuh micro influencer tuh lebih murah, dan Mas Maulana juga bisa memperbanyak. Misalkan Mas Maulana udah nyiapin budget misalkan 3 juta buat promosi di TikTok. Nah, dibanding Mas Maulana ngambil yang mega atau yang makro influencer, itu tuh lebih efisien yang micro. Micro tuh mungkin bisa 100-200 ribuan lah. Itu satu. Nah, mungkin karena apa bisa lebih efisien karena Mas Maulana bisa lebih banyak memakai micro influencer tersebut gitu. Gitu sih. Oke, thank you Kak Bima atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Maulana udah bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya sebelum kita tutup sesi Q&A ini. Jadi ada pertanyaan dari Ardi ini untuk Mas Lukman. Jadi pertanyaannya adalah lebih efektif mana TikTok dengan live-nya atau Shopee dengan live-nya? Kalau menurut Bang Lukman, better mana antara kedua platform ini untuk memasarkan barang kita semisal baju dan lain-lain? Terima kasih, silakan Mas Lukman. Oke. Untuk Mas Ardi ya, untuk Mas Ardi lebih TikTok atau Shopee? Nah, untuk masalahnya Shopee itu ya, karena dari awal tuh Shopee itu nge-branding diri mereka tuh e-commerce. Jadi kalau bikin live streaming yang notabene lebih ke sosmed, itu untuk nyari pasarnya itu agak susah, apalagi pasar baru atau brand baru, karena orang ke TikTok tuh biasanya belanja, cari barang, bukan cari live atau cari hiburan. Nah, susahnya di situ. Jadi kalau misal streaming di Shopee, itu susah cari audiensnya, maka bakalan butuh strategi lagi. Jadi bisa dibilang butuh effort lebih lah. Sementara kalau di TikTok, itu dari awal emang udah brandnya tuh sosial media. Jadi orang yang nggak pengen beli atau belum niat beli, terus scrolling TikTok tiba-tiba nemu, itu bisa jadi ada dorongan untuk beli. Jadi kalau secara performa live, itu bisa jadi TikTok lebih unggul karena dari awal dia udah brandingnya itu. Dan dari sisi penjualnya pun tinggal manfaatin aja, tinggal cari gimmick atau cari audiens aja, biar nanti ada tujuan transaksi atau gitu, interaksi gitu. Jadi kalau misal uh, lebih better mana, sebenarnya dua-duanya sama aja, tergantung gimana kita manfaatin, tergantung gimana kita tahu kelemahannya audiens yang masing-masing, dan kita punya strategi buat ngalahin itu gitu. Seperti itu Mbak Friska. Oke, terima kasih Mas Lukman atas pertanyaannya, atas jawabannya, maaf. Terima kasih juga buat Mas Ardi yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi teman-teman, karena waktu juga ya, karena kita masih ada acara selanjutnya lagi, jadi mungkin pertanyaannya cukup kita jawab di sini dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, mungkin akan kita jawab di sesi webinar selanjutnya.